Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para mahasiswa baru jurusan PKNH, Prodi PPKN, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta yang saya banggakan, seluruh panitia ospek tahun 2021 Prodi PPKN yang sangat saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam situasi sehat. Mudah-mudahan kalau ada sebagian dari rekan kita, saudara kita yang sedang mendapat ujian sakit, Allah segera memberi kesembuhan yang sempurna. Saudara sekalian, atas nama Ketua Jurusan PKNH, sekaligus merangkap Koordinator Program Studi S1 PPKN, saya mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru. Saudara adalah orang-orang yang terpilih, baik lewat seleksi SNMPTN, seleksi SBMPTN, maupun seleksi mandiri. Mudah-mudahan saudara sekalian, para mahasiswa baru mampu memanfaatkan kesempatan untuk studi di UNY dengan sebaik-baiknya. Karena Prodi PPKN dari waktu ke waktu semakin banyak diminati, persaingan semakin ketat, dan sekali lagi saudara adalah orang-orang yang terpilih. Gitu ya. Studi di Prodi PPKN usahakan tidak usah terlalu lama. Kurikulum 2020, kurikulum Kampus Merdeka, Merdeka Belajar dirancang bisa selesai 3,5 tahun. Kalau saudara bersungguh-sungguh. Ataupun kalau harus 8 semester 4 tahun, ya masih dalam batas yang bisa cepat itu. Usahakan sejak sedini mungkin untuk mempersiapkan diri dengan baik. Gitu. Kemudian tidak lupa kepada para mahasiswa senior yang menjadi panitia ospek, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Mudah-mudahan para senior ini bisa kerja lebih cerdas, lebih keras, dan lebih ikhlas, bisa menjadi contoh adik-adiknya. Gitu ya. Perlu saya informasikan, program studi, maksud saya jurusan PKNH, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta memiliki 2 prodi. Prodi pertama yaitu PPKN S1 yang menerima 2 kelas tahun ini, dan yang kedua juga di bawah jurusan PKNH ada Prodi S2 PPKN yang juga menerima 2 kelas itu. Saudara sekalian, jurusan PKNH memiliki 20 dosen. Dari 20 dosen itu alhamdulillah 2 sudah bergelar profesor, ada 7 doktor, dan ada 6 dosen yang sedang studi lanjut untuk S3. Diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama akan segera lulus, gitu, sehingga akan semakin memperkuat posisi jurusan kita di forum nasional maupun internasional. Yang perlu kita syukuri, baik Prodi S1 maupun S2 sudah terakreditasi A. Akreditasi A itu sebenarnya setara dengan akreditasi unggul untuk standar yang baru ini, gitu. Dan alhamdulillah, mohon doanya, Prodi S1 sedang berproses tahun ini maju untuk akreditasi internasional FIBA, yang mudah-mudahan kalau itu bisa kita raih akan membawa prodi kita semakin harum namanya di forum nasional maupun internasional, gitu. Saudara sekalian, juga perlu saya informasikan
ketua jurusan PKNH saya sendiri, SUNARSO, nama saya Sunarso. Kemudian sehari-hari saya dibantu oleh sekretaris jurusan. Sekretaris jurusan kita adalah Bapak Suyato MPD. Dan kita juga memiliki dosen pendamping mahasiswa yang insya Allah akan mendampingi kegiatan-kegiatan mahasiswa. Masih dosen muda. Beliau adalah Ibu Anissa Istiqomah MPD. Jurusan PPKN juga memiliki laboratorium yang sekarang kepala labnya Ibu Chandra Dewi Puspita Sari SHLLM gitu. Kemudian di jurusan PKNH juga sehari-hari dibantu oleh admin yang insya Allah akan membersamai Mas dan Mbak semua di dalam studi nanti, baik lewat daring maupun luring kelak kalau pandemi sudah berakhir. Mas Wisnu Barata, itu admin kita gitu ya. Itu beberapa info yang bisa saya sampaikan. Saudara sekalian, mudah-mudahan para mahasiswa baru dan juga mahasiswa lama, saya berharap Anda bisa studi dengan senang, dengan happy di jurusan kita ini. Mudah-mudahan saudara tidak menyesal untuk memasuki jurusan ini, dan sekiranya ada yang menyesal, saya selalu meminta untuk segera bertobat gitu ya. Tidak salah sebetulnya kalau memilih jurusan ini, karena ladang pengabdian kita sangat luas. Profil lulusan dosen PKN adalah bisa menjadi guru, guru SMP, guru SMA, guru SMK, guru MTS, guru madrasah aliyah atau MA gitu. Jadi ladang pengabdian kita dibanding prodi yang lain luar biasa, karena PKN adalah mata pelajaran yang ditunjuk oleh undang-undang. Kalau saudara membuka undang-undang Sisdiknas pasal 37, di sana akan tercantum 3 mata pelajaran yang wajib diberikan kepada seluruh peserta didik dari SD sampai dengan S1 adalah: pertama, pendidikan agama sesuai agamanya masing-masing, yang kedua adalah bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah PKN. 3 mata pelajaran itu hukumnya wajib, sehingga mata pelajaran yang lain sebetulnya sunnah, bisa diberikan, bisa tidak. Itulah pentingnya saya menggarisbawahi PKN, ladang pengabdiannya sangat luas. Selain sebagai guru, lulusan PKN bisa menjadi widya iswara, bisa menjadi dosen gitu. Sudah puluhan bahkan ratusan yang jadi dosen ya. Kebetulan prodi kita ini termasuk prodi yang tertua, berdiri sejak berdirinya IKIP Yogyakarta tahun 64, berarti sudah lebih 50 tahun, alumninya sudah ribuan. Saya sendiri sudah ikut mengajar 34 tahun gitu ya. Alumninya sudah ribuan, dan sekarang sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, yang berjajar pulau-pulau itu yang sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia ya. Jadi alumni kita sudah tersebar di seluruh pelosok negeri itu. Yang kedua juga bisa menjadi widya iswara, selain dosen kemudian menjadi peneliti, kemudian ada juga yang lulusan kita menjadi penulis buku, dan juga pegawai maupun pejabat di lingkungan Diknas, cukup banyak. Itu kira-kira gambaran profil lulusan PKN yang mudah-mudahan ke depan kita semakin berkibar dan dikenal gitu, sehingga saya berharap animo untuk masuk prodi ini akan naik dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa milih putra-putri yang terbaik gitu ya. Itu beberapa info yang perlu saya berikan. Kemudian saudara sekalian, jumlah SKS yang dirancang kurikulum kita ini sekitar 146 SKS untuk lulus S1 ya. Dan seperti saya katakan tadi, memungkinkan untuk 3,5 tahun atau paling tidak yang 4 tahun gitu ya, kalau kita bersungguh-sungguh gitu. Saudara sekalian, negara mulai hadir untuk memberikan beasiswa, terutama beasiswa bidik misi ya gitu, yang
Tentu saja mudah-mudahan ini membuat saudara semakin semangat belajar untuk adik-adik yang kebetulan mendapatkan beasiswa bidik misi gitu. Saya kira berikutnya saya menyampaikan satu hal lagi. Selamat datang di Yogyakarta kelak kalau pandemi sudah berakhir. Selamat datang dan kutunggu kehadiran saudara sekalian di kampus Karangmalang tercinta di Yogyakarta, sebuah kota pelajar dan mahasiswa, kota budaya dan pariwisata, yang disinilah banyak pemuda-pemudi Indonesia menempa diri. Insya Allah mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan saudara sekalian bisa datang ke Yogyakarta secara baik dan normal gitu. Insya Allah belajar di Yogyakarta akan membawa kesan yang mendalam. Begitu yang saya peroleh dari para senior yang pernah tinggal di Yogyakarta. Kutunggu kehadiran Mbak dan Mas di Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu.